Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto pada prodi Informatika sehat selalu dan Allah meridhoi untuk apa yang menjadi ibadah kalian diterima dan apa yang menjadi tujuan kalian sama Allah diberi kemudahan. Dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ini, perkuliahan yang bersifat daring, kita membahas tentang rukun Islam. Kalau kemarin kita membahas tentang rukun iman, hari ini kita membahas tentang rukun Islam. Tujuan materi perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini merupakan rukun Islam yang ada 5. Syahadat ini mempunyai 2 rukun, yaitu an-nafyu dan isbat, menafikan semua ketuhanan yang lain selain daripada Allah Ta'ala, mengisbatkan ketuhanan bagi Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi dengan syahadat itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti hanya Allah yang satu. Itu kaitannya dalam surat Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, kata bersaksi di sini karena sifatnya bukan nampak wujud, tetapi yang kata bersaksi ini adalah berlandaskan sebuah pengetahuan. Jadi jangan disamakan dengan manusia. Hari ini saya bersaksi bahwa saya melihat itu, bukan seperti bersaksi ini. Yang menjadi patokan adalah ilmu pengetahuan. Jadi orang yang bersyahadat itu harus berpengetahuan untuk mengetahui dan membedakan mana Tuhan yang sudah dikatakan menjadi Tuhan Esa dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kalau tanpa didasari oleh pengetahuan, ya tidak akan pernah sampai. Makanya terkadang ada orang yang sudah bersyahadat tapi tidak mengetahui tentang pengetahuan atau tentang iman, rukun iman, lain sebagainya berkaitan dengan Islam, itu belum dikatakan orang mukmin, baru dikatakan orang berislam. Makanya banyak sekarang kasus orang katanya sudah sholat tapi kelakuannya tidak baik, katanya sudah sering ke masjid ikut jamaah, tetapi kenyataannya perbuatannya juga tidak baik, suka mencuri, suka mencemooh, ujub, lain sebagainya, yang perbuatan yang tercela. Apakah itu karena dia tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya dalam memahami Islam? Dia hanya baru dikatakan orang Islam, kalau bahasa ngetrennya Islam KTP. Tapi kalau orang yang sejati mengetahui tentang Islam, dia otomatis secara perbuatan akan nampak. Karena tadi di materi yang kemarin kita sudah membahas manusia dikatakan ins, nampak. Jadi sifatnya juga halus, jadi perbuatannya juga nampak. Secara kasat mata akan berbuat baik. Lanjut. La ikrara fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Dan tidak ada paksaan untuk masuk agama. Islam telah jalan benar sesat. Jadi dalam agama Islam ini, setelah orang yang mudah ajak bersyahadat, tidak ada suatu paksaan untuk. Jadi hari ini kalau kita atau ada orang Islam yang memaksa orang lain untuk masuk Islam dengan cara diberi Indomie, dengan cara diberi uang, dikasih sepeda motor, itu hukumnya haram. Atau lagi ada paksaan dengan cara dipaksamu dibunuh, dikasih senjata lain sebagainya, dihadang dengan senjata untuk dipaksa masuk Islam, itu bukan sesuatu yang benar. Itu namanya haram. Karena dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa la ikrara fiddin, ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan dalam memasuk agama Islam. Syarat-syarat kesempurnaan kalimat tauhid atau syahadat, mengetahui maknanya. Tadi saya bilang bahwa namanya orang bersyahadat yang mengetahui selain Allah dan Rasul, dia harus mempunyai pengetahuan.
Yakin dengan menafikan segala bentuk keraguan. Yakinnya 100%, tidak ada yang hinggap di kepalanya atau hatinya Tuhan-Tuhan yang lain. 2, menerima sepenuhnya dan menafikan semua perkara yang bercanggah dengannya. Patuh dengan menafikan segala yang boleh meninggalkannya, benar menafikan kedustaan, kemudian ikhlas menafikan perbuatan syirik, muhabbah, cinta menafikan kemarahan. Ta'arif tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah berikrar mengaku bahwa Allah sajalah yang memiliki hak ketuhanan, dan ubudiyah atas semua makhluknya hak untuk mengkhususkan peribadatan kepadanya, tidak ada sekutu baginya. Nama-nama tauhid uluhiyah, ada tauhid al-ibadah atau ubudiyah karena ianya bina atas dasar ikhlas beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Kedua, tauhid iradah, karenanya bina atas dasar beramal semata-mata iradah berkehendak kepada Allah. Tauhid kas, karena ianya hina atas dasar mengikhlaskan niat membawa kepada ikhlas beribadah kepada Allah Maha Esa. Tauhid at-taubat, tolab, karena ianya dibina atas dasar mengikhlaskan semua permintaan tuntutan dari Allah Ta'ala. Tauhid amal, karena ianya dibina di atas dasar ikhlas beramal karena Allah Ta'ala. Jadi secara garis besar, bertauhid itu secara tingkah laku, perbuatannya, itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, bi Muhammad utusan Allah, yang tidak lain karena Allah menciptakan Nabi Muhammad, yang tidak lain adalah wa ma arsalnaka ila kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakina aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi makna syahadat dan diutusnya Nabi Muhammad itu tidak lain adalah memberikan kabar gembira, tetapi orangnya tidak menyadari itu. Syahadat ini mengandung beberapa perkara. Yang pertama, mengakui tentang kerasulannya, dan ketika di dalam hati melafadzkan syahadah serta mengakui secara zahir dengan lidahnya, ketika senantiasa mengamalkan semua kebenaran bawahnya serta meninggalkan segala kebatilan yang dilarangnya. Keempat, membenarkan Rasulullah terhadap semua perkata yang disampaikan. Kelima, mencintai Allah Rasulnya melebihi daripada sayang terhadap diri sendiri, harta, anak kedua, bapak, dan semua manusia karena dia adalah Rasulullah. Keenam, beramal dengan sunnahnya, seletakkan sunnah semua ucapan pendapat orang lain, mematuhi perintahnya, menjadikan syariatnya sebagai hukum serta meridainya. Rukun yang kedua yaitu sholat. Pengertian sholat menurut bahasa Arab, salat artinya doa. Menurut istilah pula, sholat ialah sesuatu ibadah yang mengandungi perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan mengucap salam. Dalam surat At-Taha ayat 20, surat yang ke-20 ayat yang ke-14, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat dan mengingat aku. Next, hikmah disyariatkannya sholat. Dengan menunaikan sholat, seseorang insan menunjukkan ubudiyah dan terasa dirinya senantiasa dengan penciptaan yang maha suci lagi maha tinggi. Sholat menjadikan seseorang itu kuat hubungannya dengan Allah dan menjadikan dirinya senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Sholat yang benar mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga merupakan salah satu sebab yang boleh membersihkan seseorang hamba daripada dosa dan kesalahan. Sholat membuatkan hati menjadi tenang, jiwa merasa lapang, melepaskan seseorang itu daripada rasa susah yang mempengaruhkan keceriaan hidup. Syarat-syarat sah sholat
Islam berakal, tamyiz, dapat membedakan di antara perkara bersih dan kotor, masuk waktu, niat, menghadap kiblat, menutup aurat, menghilangkan segala kotoran, suci dari hadas kecil atau hadas besar. Rukun yang ketiga dalam Islam yaitu zakat. Menurut bahasa Arab, zakat ialah subur dan bertambah. Biasanya digunakan perkataan ini untuk pujian, pembersihan dan kebaikan harta yang dikeluarkan dinamakan sebagai zakat. Karena dengan membayar zakat, harta bertambah dan tuannya mendapatkan keampunan. Zakat menurut istilah syara ialah suatu kewajiban pada harta yang tertentu untuk dibagikan kepada golongan tertentu pada masa yang tertentu. Kedudukan zakat dalam Islam, dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukunlah serta orang-orang yang ruku. Hukum mengeluarkan zakat. Zakat adalah sesuatu fardu yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta yang cukup nisab kadar yang dikenakan zakat. Dengan syarat-syaratnya sehingga harta kepunyaan orang gila dan anak-anak juga dikenakan zakat adalah menjadi kewajiban ke atas wali atau penjaga mereka untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat diwajibkan zakat. Yang pertama, Islam tidak diwajibkan ke atas orang kafir, memiliki nisab kadar yang dikenakan zakat, sekiranya harta kurang dari pada nisab yang ditetapkan maka tidak dikenakan zakat, sempurna milik, tidak dikenakan zakat pada hutang daripada hamba yang membebaskan dirinya, al-haul, cukup masa setahun, tidak dikenakan zakat ke atas harta sehingga sampai masanya haul, kecuali harta yang diperolehkan daripada hasil bumi seperti bijian, gandum, beras, buah-buahan yang dikenakan zakat. Jenis harta yang dikenakan zakat, pertama emas perak, terus kemudian zakat hewan ternak, zakat tanaman dan buah-buahan, ada zakat perniagaan. Terus kemudian ada zakat galian atau harta karun. Golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama, al-fuqara, golongan kafir, fakir. Kemudian kedua, ada golongan miskin, pegawai pemungut zakat. Golongan dijinakan hati mereka orang Islam atau kafir. Kemudian yang kelima, golongan hamba sahaya, muqatab, yaitu hamba yang ingin menebus diri mereka daripada ikatan perhambaan daripada Tuhan mereka, tetapi mereka tidak mempunyai harta untuk membayarnya. Keenam, golongan yang berhutang. Ketujuh, pada jalan Allah, musafir, berputus perkelahian di jalan perjalanan, itu yang berhak. Rukun yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Menurut bahasa Arab, menahan daripada melakukan semua perkara. Menurut istilah syara, menahan diri daripada perkataan yang membatalkan puasa bermula dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Rukun puasa itu dalam surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah berpuasa. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Diampunkan baginya kesalahannya yang telah lalu. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Bau busuk mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Doa orang yang berpuasa mustajab. Allah telah menyediakan pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Akan memberi syafaat kepada orang yang melaksanakan pada hari kiamat. Puasa melatih seseorang muslim itu menjadi sabar.
Syarat-syarat wajib puasa, para ulama telah berijma, bersepakat bahwa puasa diwajibkan atas orang muslim yang balik, berakal, sihat, bermukmin, tidak musafir. Demikian juga diwajibkan ke atas wanita apabila suci daripada haid dan nifas. Adab-adab berpuasa: menjauhi daripadanya pengumpat, mengadu, menghasyut, dan lainnya. Jangan meninggalkan makan sahur. 3. Segera berbuka puasa apabila telah pasti berkenan matahari atau maghrib. 4. Memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, memuji dan memuja Allah, bersedekah, membuat kebajikan, melakukan amalan sunat atau sunnah, dan lainnya daripada amalan yang soleh. Perkara-perkara yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. 2. Melakukan jima, bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. 3. Keluar mani dan sebab berjumbu, bersetubuhan atau mengeluarkan dengan tangan atau menggulung-gulung pandangan kepada perkara yang memberahikan. Muntah dengan sengaja, yaitu dengan mengeluarkan makanan daripada perut melalui mulut. Yang terakhir, keluar darah atau haid nifas, sama ada keluar pada awal pagi atau petang ataupun sebelum terbenam matahari, maka puasanya batal. Rukun yang kelima yaitu haji. Menurut bahasa Arab, ialah kasad untuk menuju sesuatu tempat. Dikatakan fulan telah haji ke arah kami, yakni dia telah datang menuju pada kami dan mendatangi kami. Haji menurut syara pula ialah hasad menuju ke Mekah untuk melakukan amalan nusyuk ibadah haji dengan sifat-sifat yang tertentu pada waktu yang telah ditentukan dengan menurut syarat-syarat tertentu. Ini sesuai dengan surat Al-Imran ayat ke-97. Syarat wajib haji: Islam, berakal balik, merdeka, dan kemampuan untuk melakukannya. Rukun haji: ihram, niat mengerjakan haji. 2. Wukuf di Arafah, tawaf, ibadah, ziarah, sya'i di antara Safa dan Marwah. Sekian, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya rukun Islam ini sebagai pilar kunci utama adalah bersyahadat dengan dasar kita mengetahui pengetahuan, atau kita harus memiliki pengetahuan. Jadi ketika orang bersyahadat, hanya bersyahadat saja dia baru dikatakan orang yang Islam, belum tentu dikatakan orang yang mukmin, karena orang mukmin itu mengetahui keimanan, aturan-aturan dan segala yang menjadi ajaran Islam, dia memahami, itu namanya orang yang mukmin. Kenapa sekarang banyak orang yang muncul sering sholat tapi kelakuannya tidak baik? Katanya orang Islam tetapi sering mencemooh orang lain. Katakan orang Islam katanya suka korupsi, karena dia dikatakan baru Islam, bukan orang yang mukmin. Berkaitan dengan rentetan yang belakang nanti sampai haji, ini yang sering sama orang dikartikan bahwa haji untuk orang-orang yang mampu. Dikatakan mampu itu bukan mampu secara materi, tapi mampu dalam hati dan kemampuan pikiran untuk niat haji. Karena yang terjadi dalam dunia sekarang, banyak orang pemungut sampah secara ekonomi itu tidak mampu, tapi kenyataannya dia bisa. Itu bukan karena mampu secara materi, tetapi punya kemampuan untuk datang atau berangkat haji. Itu yang kadang diartikan oleh seseorang, rukun-rukun itu dianggap sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan kita. Sejatinya kalau kita memaknai dengan pengetahuan yang benar, kita akan menyadari mana yang menjadikan syarat rukun Islam atau mana yang menjadi iman. Karena sejatinya kita memilih Islam ya tidak lain selayaknya Nabi Muhammad diutus kepada kita ya rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila banyak tutur kata yang tidak tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.